Supaya lebih paham, sekarang kita lihat contoh berikut. Di sini ada PT Garmindo, sebuah perusahaan garment. Dia sudah memperoleh NPWP pada tahun 2013 dan sudah dikukuhkan menjadi PKP sejak tanggal 20 April 2014. Sekarang kita lihat transaksi-transaksi PT Garmindo. Oke, sekarang kita lihat pada tanggal 10 April 2014 dia ada pembelian mesin. Kalau beli PK atau PM? Kalau pembelian berarti dia sebagai pembeli, PPN-nya disebut sebagai PM. PPN-nya berapa? 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian pada tanggal 22 April dia beli lagi pembelian mesin senilai 15 juta. Kalau pembelian istilahnya PM. PPN-nya 10%, total 1,5 juta. Kemudian pada tanggal 24 ada pembelian lagi. Kalau pembelian berarti dia PM sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 2 Mei ada penjualan. Nah, ini penjualan nih. Kalau penjualan berarti dia PK. PK-nya berapa? 10% kali 7 juta kali 70 juta sama dengan 7 juta. Tanggal 4 pembelian berarti PM. Tanggal 9 masih pembelian juga berarti PM. Tanggal 11 Mei ini dia ada penjualan kaos. Penjualan kaos ya. Berarti kalau penjualan dia PK. Kalau penjualan PK. Kemudian ada pembelian berarti PM dan seterusnya nih, pembelian, PM, penjualan berarti PK, dan ini pembelian lagi. Oke, sekarang dari transaksi-transaksi ini, setelah kita tahu mana yang PK, mana yang PM, sekarang kita mau hitung nih. Kita mau hitung berapa sih PPN yang kurang bayar atau lebih bayar. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, tanggal 10 dia ada PM. Tetapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kenapa PM-nya tidak dapat dikreditkan? Karena lihat, ini tanggal 10. Kapan dia PKP? PKP tanggal 20 April 2014. Sedangkan tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa pajak masukan yang diperoleh sebelum dia menjadi PKP, maka atas PM tersebut tidak dapat dikreditkan. Maka ini tidak dapat dikreditkan. Tanggal 22 tidak ada masalah, berarti dia bisa. Tanggal 24 PM-nya bisa dikreditkan. Tanggal 2 Mei PK nggak ada masalah, ini semua nggak ada masalah ya. Nah, tanggal 15 Mei kita lihat pembelian berarti PM, namun faktur pajaknya tidak dicantumkan nama dan NPWP pembeli. Berarti ini tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga faktur pajaknya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, maka dia tidak dapat dikreditkan. Kemudian tanggal 18 Mei dia pembelian mobil sedan. Apakah mobil sedan ini akan diperdagangkan atau disewakan? Kan ini perusahaan garment ya. Kalau perusahaan garment pasti usahanya jual beli kain, bukan jual beli mobil, apalagi sedan. Maka atas ini PM-nya tidak dapat dikreditkan. Pembelian mobil truk boleh, tidak terdapat di dalam list pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, berarti ini boleh. Ini PK-nya oke. Nah, di sini pembelian kain dari PT Abu Dhabi, pembelian berarti PM. Pembelian ini berarti PM.
Kemudian ada keterangan dalam faktur pajak tidak dicantumkan tanggal dan nomor seri. Nah, ini tidak dapat dikreditkan karena tidak lengkap. Oh, sorry. Ini tidak dapat dikreditkan, ya. Sekarang kita hitung. Ini kita gabung saja untuk ilustrasi saja. Ini kita gabungkan, kita anggap satu masa pajak. Nah, total PK-nya kita hitung ini 7 juta plus 1,6 plus 35 plus 4, totalnya 47 juta, 600.000. Kemudian total pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini yang dapat dikreditkan saja hanya ini 1,5, 1, 500.000, 300.000. Ini tidak bisa, 30 juta bisa, 1 juta tidak bisa. Maka totalnya hanya 33.300.000 yang dapat dikreditkan. Sedangkan yang tidak dapat dikreditkan yaitu 2.500.000 plus 1,8 juta plus 20 juta plus 1 juta, totalnya 25.300.000. Ini tidak dapat dikreditkan. Alasannya apa? Ini alasannya. Oke. Jadi, kita hitung berapa PK dikurangi PM, 47 juta dikurangi 33,3 juta saja. Kan yang ini tidak dapat dikreditkan. Yang 25 ini tidak dapat dikreditkan, jadi tidak masuk ke dalam perhitungan. Totalnya ternyata PK lebih besar daripada PM. Selisihnya sebesar 14,3, berarti statusnya kurang bayar. Nah, inilah yang harus disetorkan ke kas negara. Oke, sebesar 14,3 juta saja. Oke, paham ya? Itulah pentingnya tadi kita mengetahui mana yang harus menjadi pajak masukan, mana yang pajak keluaran, kemudian mana pajak masukan yang dapat dikreditkan dan mana pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Tujuannya supaya kita bisa menentukan atau menghitung berapa sih PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara, atau bahkan mungkin lebih bayar. Oke, kita masuk materi berikutnya, yaitu pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Kalau tadi contohnya kita menghitung berapa PPN yang kurang bayar atau lebih bayar, mekanismenya menggunakan PK dikurangi PM. Tapi ada metode yang lain, yaitu dengan cara pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan atau DIM. Sering disebut istilahnya DIM. Nah, yang boleh menggunakan metode DIM ini yaitu yang pertama, hanya PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu. Berapa jumlahnya? 1,8 M nih. Tidak boleh lebih dari 1,8 M dalam 2 tahun buku sebelumnya. Nah, metode DIM bagi pengusaha yang omsetnya tidak melebihi jumlah tertentu, maka dia dapat hukumnya sunnah. Jadi dia boleh menggunakan metode DIM ini, menggunakan persentase, atau dia mau menggunakan metode yang biasa, PKPM. Bebas. Dia boleh memilih, tapi harus konsisten. Boleh pakai DIM atau boleh pakai mekanisme PKPM. Nah, kalau metode DIM ini bedanya apa sih? Kalau metode DIM ini dia untuk penentuan pajak masukannya, penentuan pajak masukannya itu menggunakan persentase. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau penyerahannya JKP, maka pajak masukannya sebesar 60% dari PK. Kalau penyerahannya BKP, maka pajak masukannya langsung bisa dihitung 70% dari PK-nya. Tidak berdasarkan transaksi-transaksi seperti contoh sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kesimpulannya. Kalau dia PKP dengan omset tertentu memilih untuk menggunakan DIM, memilih menggunakan metode DIM, maka ini dia PM-nya berapa?
Langsung dihitung, bisa dihitung menggunakan rumus ini. Kalau JKP 60%, BKP 60%. PK-nya seperti biasa. Penghitungan PK-nya seperti biasa, 10% kali DPP. Nah, PPN disetornya secara efektif dia pasti statusnya kurang bayar. Kalau penyerahannya hanya JKP saja, maka kurang bayarnya 4% kali DPP. 4% ini dari mana sih? Kita lihat PKP-nya, asumsikan ya, kita contohkan ya. PK-nya 100. Oke. PM-nya berapa? PM-nya 60%. Sorry. Ini PK 100. PM-nya berapa? PM-nya 60% dari PK. Kalau penyerahannya JKP berarti berapa? 60. Berarti dia pasti kurang bayar 40. 40 ini berapa? 40 ini 4% dari DPP-nya. DPP-nya berapa? DPP-nya pasti 1000 kan? Oke, kebayang ya? Jadi kalau menggunakan metode DIM, pasti statusnya akan selalu kurang bayar. Nah, ini tarif efektifnya nih. Ini disebut dengan tarif efektif. Nah, sekarang kita lihat lagi. PKPB dia memilih untuk menggunakan metode DIM. Oke. Dia melakukan transaksi seperti ini. PKPB menjual barang ke PKPC. Kalau dia jualnya BKP 1.200.000 ya. Nah, ini kalau contohnya dia menyerahkannya BKP semua, PK-nya berapa? 10% kali 1.200.000. Oke. PM-nya berapa kalau menggunakan metode DIM? PM-nya pasti 70% kali PK, yaitu 84 juta. Maka dia statusnya adalah kurang bayar, 36.000. Padahal kalau dia menggunakan metode PKPM seperti biasa yang umum, maka dia PM-nya berapa di sini? PM-nya sebesar 100.000 nih. Kenapa? Karena dia di sini membeli bahan baku seharga 1 juta. PM-nya berapa? 100.000. Dia setornya harusnya berapa? Setornya hanya 20.000. Kebayang nggak? Kita ulangi ya. Sekarang kasusnya masih PKPB, tapi dia penyerahannya JKP. Nih. PKPB menjual JKP, menyerahkan JKP ke PKPC senilai 1.200.000. Berarti PK-nya berapa? Pajak keluarannya 10% dikali 1.200.000 sama dengan 120.000. PM-nya berapa? Kalau dia menggunakan metode DIM, maka PM-nya langsung bisa dihitung, yaitu 60% dari PK. 60% kali 120.000 sama dengan 72.000. Berarti statusnya nanti PK dikurangi PM, kurang bayar 48.000. Padahal kalau dia menggunakan metode secara umum, yaitu PK dikurangi PM, PM realnya berapa? PM realnya itu sebenarnya 100.000. Ini yang realnya nih, karena dia membeli bahan baku dari PTA sebesar seharga 1 juta, ada PPN 100.000. Berarti kalau di sini PM-nya 100.000, berarti dia hanya harus setor sebesar 20.000. Oke, lebih sedikit yang harus disetorkan ke kas negara. Namun perhitungannya mungkin kalau menggunakan metode umum itu lebih sulit mungkin ya bagi beberapa PKP, karena dia harus bisa menentukan seperti tadi ini, harus bisa menentukan mana yang dapat dikreditkan, mana yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian dia hitung lagi, dia rekap. Nah, kalau menggunakan metode DIM, dia langsung pakai persentase saja, lebih mudah. Tapi resikonya, kekurangannya, dia statusnya pasti
kurang bayar terus, dan ada kemungkinan kurang bayarnya lebih besar dibandingkan menggunakan metode PKPM secara umum. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, ini nanti ketentuan umum DIM omset. Untuk syaratnya tadi sudah dijelaskan, dalam 2 tahun buku omsetnya tidak melebihi 1,8 M atau WP yang baru dikukuhkan sebagai PKP. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba di tengah tahun dia omsetnya di atas 1,8, lebih dari 1,8, maka masa pajak berikutnya harus menggunakan mekanisme PKPM. Masuk mekanisme normal lagi, PKPM lagi. Oke ya. Nah, kalau omsetnya turun lagi, maka omsetnya bisa pakai mekanisme DIM lagi, pakai pedoman penghitungan PPN. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Jadi ada 2 kelompok yang boleh menggunakan metode DIM. Yang pertama berdasarkan omsetnya. Kalau omsetnya tidak melebihi 1,8, maka boleh menggunakan metode DIM. Kemudian kelompok yang kedua, yang ini, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Kalau ini hukumnya dia wajib. Hukumnya wajib ya, harus menggunakan metode DIM, tidak boleh menggunakan metode PKPM. Kalau dia usahanya kegiatan usaha tertentu, maka hukumnya wajib menggunakan metode DIM. PM-nya, rumusnya seperti ini, persentasenya. Kalau dia usahanya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, maka PM-nya adalah 90% dari PK. Nah, kalau dia usahanya adalah penyerahan emas perhiasan secara eceran, maka PM-nya adalah 80% dari PK. Seperti itu ya. Jadi yang perlu dilihat adalah kalau dia ini usahanya motor bekas dan emas perhiasan eceran, maka dia wajib menggunakan DIM. Kalau kendaraan bermotor bekas, tarifnya PM-nya, pajak masukannya itu 90% dari PK. Kalau emas perhiasan, PM-nya 80% dari PK. Contohnya sama kayak tadi. Kalau untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, efektifnya dia pasti kurang bayar 1% kali DPP. Sedangkan kalau emas, penyerahan emas perhiasan secara eceran, dia statusnya pasti kurang bayar sebesar 2% kali DPP. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh seorang pedagang emas, Tuan Amir. Dia punya omset dalam 1 tahun 5 miliar. Kalau 5 miliar, dia boleh nggak pakai PKPM? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia termasuk ke dalam kelompok kegiatan usaha tertentu nih, pedagang emas eceran, maka dia harus menggunakan DIM. Oke. Dia harus menggunakan DIM. Karena apa? Dia kegiatan usahanya pedagang emas eceran. Pada bulan April terdapat penjualan senilai 200 juta. Oke, PK-nya berapa? 10%. Dari 200 juta sama dengan 20 juta. Ini PK-nya. PM-nya berapa? PM-nya, ingat, pakai metode DIM, yaitu 80% dikali PK, yaitu 16 juta. Sehingga statusnya kurang bayar nih, sebesar 4 juta. Ini disetorkan ke kas negara. Walaupun dia sebenarnya dia punya faktur pajak masukan nih. Faktur pajak masukan 10 juta dan 2 juta, totalnya 12 juta. Tapi kalau dia kegiatan usahanya penjualan emas secara eceran, maka harus menggunakan DIM. Nah, kalau dia usahanya bukan pedagang emas eceran gimana? Nah, kalau dia
bukan pedagang emas eceran nih, bukan pedagang emas eceran, berarti omsetnya di atas 5M, berarti dia pakai mekanisme PK PM yang normal secara umum. PK-nya berapa? 10% kali 200 juta sama dengan 20 juta. PM-nya, nah PM-nya dia menggunakan ini, PM yang dia miliki, yaitu 10 juta plus 2 juta sama dengan 12 juta, maka kurang bayarnya 8 juta. Oke, terbayang ya perbedaannya antara metode DIM dengan yang PK PM secara normal. Itulah perbedaannya. Oke, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.